Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Salim Riyadi Electronic Solution di workshopnya Salwa Elektronik. Di Google Map ketik saja Salwa Elektronik, di Facebooknya Salim Service. Di video kali ini kembali saya akan membahas tentang komponen elektronik, yaitu induktor. Induktor ini salah satu komponen elektronik yang banyak digunakan di PCB, di perangkat elektronik. Hampir semua perangkat elektronik atau PCB itu pasti dijumpai induktor ya. Sebenarnya hampir seperti sangat sepele ya, apa sih induktor itu ya. Ngapain dibahas, tapi komponen ini banyak banget digunakan ya. Induktor itu salah satu jenis komponen pasif, yaitu komponen yang tidak memerlukan arus untuk dapat bekerja. Untuk contoh jenis induktor ini ya, misal di PCB power supply ini ya, ini induktor, dan bahkan transformator ini prinsip kerjanya juga berdasarkan induktor. Dan ada semacam resistor tapi berwarna hijau, itu juga induktor ya. Dan induktor itu dilambangkan dengan L simbolnya kalau di PCB ya. Dan untuk pengertiannya sendiri, induktor adalah komponen elektronik yang berupa lilitan kawat ya, yang dapat menyimpan energi ya ketika dialiri arus, ketika ada arus yang melewatinya ya. Sehingga untuk misalkan dari fungsi induktor di power supply ini itu untuk mencegah gelombang radio yang masuk atau dengung ke sirkuit tersebut ya, perangkat elektronik tersebut. Karena kita ketahui bahwa di alam bebas di udara ini banyak sekali gelombang radio ya, yang tidak kelihatan oleh kasat mata ya. Berjuta-juta gelombang radio yang ada di sekitar kita ya, frekuensi itu kalau terlihat sangat banyak sekali. Jadi untuk mencegah gelombang radio itu masuk ke perangkat Anda, mengganggu dengung ya, itu dipakailah contohnya dengan dipasang induktor. Induktor ini sangat banyak atau mudah bekerjanya pada tegangan bolak-balik atau arus AC ya. Jadi pengaplikasiannya banyak dijumpai di tegangan AC. Kemudian ada lagi ketika induktor itu dipasangkan dengan kapasitor, itu akan menimbulkan atau ada sistem LC. Ya, salah satu contohnya pada rangkaian ini induktor ya, dipadukan dengan kapasitor. Ini induktor dipadukan dengan kapasitor, itu mengakibatkan atau timbullah semacam resonansi ya, yang banyak dipakai pada sistem penalaan ya, radio yang hubungannya dengan frekuensi atau osilator ya, pembangkit osilator ya, di mic wireless dan sebagainya ya. Dan untuk seperti mikrofon pun, mikrofon yang dipakai untuk kita suara saya nyampe ke Anda ya, di HP ini mikrofon ada di HP. Kemudian ada loudspeaker yang suara saya didengar oleh Anda di HP Anda, itu speaker itu juga menggunakan prinsip kerja induktor ya. Jadi lilitan kawat yang sangat halus ya, dan ada magnetnya, medan magnetnya. Itu seperti itu induktor. Ternyata banyak sekali manfaatnya induktor ini ya. Kemudian untuk satuan dari induktor itu, satuan induktansi itu adalah dengan dilambangkan dengan Henry ya. Disimbolkan dengan L dan dari satuan Henry nilainya ya. Seperti contoh misal induktor ini ya, yang dari televisi itu tertulis
37 mikrohenry ya, itu nilainya ya kalau induktor ini. Jadi dari mikrohenry, nanohenry, mikrohenry, milihenry, dan henry ya, satuannya henry kalau induktor itu ya. Di dalamnya ya, lilitan tembaga dan ada intinya, inti ferrit ya. Misalnya, ya. Ada juga yang inti udara ya, yang seperti saya tunjukkan tadi. Ini hanya lilitan saja, ini lilitan kawat, tidak ada intinya, ini inti udara ya. Ada juga induktor yang bisa berubah nilainya atau induktor variabel semacam ini ya, bisa ditrim ini nilainya berapa untuk penalaan atau frekuensi ya. Jadi untuk memilih berapa frekuensi yang dikehendaki itu menggunakan induktor variabel. Jadi induktor itu pada PCB dilambangkan dengan L. L yaitu induktor ya, dengan simbol seperti ini induktor ya, itu induktor seperti ini ya. Nah, misal dalam suatu power supply ketika arus AC masuk ya, ini arus AC ya masuk, ini arus AC seperti ini lambangnya masuk, itu melewati induktor dulu ya. Nah, pada power supply ini ya, kemudian ada kapasitor. Nah, seperti ini. Itu baru masuk ke rangkaian dioda penyiarah ya. Nah, seperti ini. Jadi kebanyakan power supply menggunakan sirkuit seperti ini ya. Dipasang induktor dulu dua-duanya ya, baik fasa maupun netral ya. Tujuannya ya tadi untuk menangkal radiasi elektromagnetik dari gelombang radio yang dibawa oleh listrik PLN ya. Listrik PLN itu terkontaminasi oleh gelombang radio, makanya sebelum masuk ke perangkat televisi dan lain-lain itu dipasanglah induktor. Bahkan ketika misal kabel mesin yang akan masuk ke mesin cuci atau PlayStation, itu biasanya di kabelnya ya, itu ada bundelannya seperti ini ya. Di kabelnya ya, kabel AC loh ini ya, kabel colokan, kabel biasa, ada bundelannya seperti ini ya, di PlayStation atau di mesin cuci otomatis ya. Itu kalau Anda perhatikan ada bundelannya seperti ini. Nah, ini sebenarnya adalah dia induktor sebenarnya ya. Tuh. Jadi luar biasa manfaatnya induktor, banyak sekali pengaplikasiannya, pemakaiannya ya. Untuk power supply di televisi seperti ini itu dua buah lilitan yang dijejerkan ya, itu pada satu inti yang sama seperti ini. Ini untuk penyaring ya, dipakai pada pertama kali arus listrik masuk, kemudian lewat induktor dulu baru ke rangkaian mesin TV ini, seperti itu ya. Jadi untuk mengetesnya ya pakai multimeter kali skala 1 ohm ya, nyambung atau tidak induktor itu seperti itu induktor ya. Dan kalau di yang berwarna hijau ya, mirip resistor, itu nilainya kecil, nilai hambatannya ya kalau induktor itu ya. Ya misal sama ini ada, ini yang hijau itu termasuk induktor ya. Mirip resistor sebenarnya, tapi warna hijau lebih besar dan simbolnya L. Demikian video saya pada kali ini membahas tentang induktor. Selamat beraktivitas.